Pernahkah kamu berada di situasi di mana kamu ingin membalas perkataan seseorang, tetapi akhirnya menyesal setelah melakukannya? Pernahkah kamu merasa bahwa dunia ini penuh dengan kebisingan, opini, dan drama yang tidak ada habisnya? Semua orang berlomba-lomba untuk didengar, ingin mengeluarkan pendapat, ingin membalas komentar, ingin membuktikan diri. Tapi apakah itu benar-benar perlu? Dalam dunia yang semakin bising ini, ada satu kebiasaan yang bisa membuat hidupmu lebih tenang, lebih kuat, dan lebih berpengaruh. Kebiasaan ini disebut diam. Ya, diam. Tapi jangan salah paham. Ini bukan diam karena takut, bukan diam karena menyerah. Ini adalah diam yang disengaja, diam yang penuh kendali, diam yang membuatmu lebih kuat daripada mereka yang hanya bisa berbicara tanpa berpikir. Para filsuf Stoik seperti Marcus Aurelius, Seneca, dan Epictetus memahami bahwa terkadang kekuatan terbesar bukanlah dalam kata-kata, tetapi dalam ketenangan. Diam bukan berarti pasif, tetapi strategi untuk mengendalikan situasi, mengendalikan diri, dan bahkan memenangkan pertempuran hidup. Epictetus pernah berkata, kita punya 2 telinga dan 1 mulut, jadi kita harus lebih banyak mendengar daripada berbicara. Ini bukan hanya sekadar pepatah, tapi kunci untuk menghadapi dunia yang semakin penuh dengan kegaduhan. Hari ini, kita akan membahas bagaimana filosofi Stoikisme mengajarkan kita untuk menggunakan kekuatan diam dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa Stoikisme mengajarkan kita untuk diam? Stoikisme bukan hanya tentang menerima nasib atau bersikap tenang di tengah kesulitan. Ini adalah filosofi tentang bagaimana kita bisa mengendalikan diri sendiri, terutama dalam situasi sulit. Dan salah satu cara terbaik untuk melakukannya adalah dengan memilih kapan berbicara dan kapan diam. Para filsuf Stoik percaya bahwa terlalu banyak berbicara bisa menjadi musuh terbesar kita. Kata-kata yang tidak perlu bisa menimbulkan konflik, memperburuk situasi, atau bahkan mengungkapkan kelemahan kita kepada orang lain. Contohnya, pernahkah kamu memperhatikan bagaimana orang-orang yang paling bijaksana di dunia cenderung tidak banyak bicara? Mereka lebih banyak mengamati, mendengar, dan berpikir sebelum berbicara. Ini bukan karena mereka tidak tahu apa-apa, tetapi justru karena mereka tahu bahwa setiap kata yang keluar dari mulut mereka harus memiliki makna. 3 situasi di mana diam adalah keputusan terbaik. Satu saat kita sedang marah. Ketika kita marah, kita ingin langsung bereaksi. Kita ingin membalas kata-kata tajam dengan lebih tajam. Tapi apa hasilnya? Biasanya kita malah menyesal setelahnya. Marcus Aurelius, seorang kaisar Romawi dan filsuf Stoik, pernah menulis dalam bukunya Meditations, kamu bisa memilih untuk tidak memiliki pendapat. Artinya kita tidak harus selalu bereaksi terhadap sesuatu. Terkadang, respons terbaik adalah tidak merespons. Sebuah komentar buruk di media sosial? Abaikan. Seseorang menyakitimu dengan kata-katanya, jangan biarkan emosimu dikuasai olehnya. Dengan diam, kita tidak memberikan mereka kekuatan atas diri kita. Seorang petinju hebat tidak akan membuang energi untuk setiap pukulan kecil. Ia hanya akan merespons pukulan yang benar-benar penting. Begitu juga kita dalam kehidupan sehari-hari. Tidak semua hal harus kita tanggapi. Saat orang lain menjatuhkan kita, kritik, hinaan, dan komentar negatif adalah bagian dari hidup. Tapi ingat, kata-kata mereka tidak bisa menyakitimu, kecuali kamu membiarkannya. Seneca, seorang filsuf Stoik lainnya, mengatakan, jika seseorang berbicara buruk tentangmu dan itu benar, perbaikilah dirimu. Jika itu salah, abaikanlah. Dalam hidup, ada orang yang memang ingin menjatuhkan kita dengan kata-kata. Mereka akan berkata apa saja untuk membuat kita marah, terpancing, dan kehilangan kendali. Tapi disinilah kekuatan diam bekerja. Semakin kita diam, semakin kita terlihat kuat. Bayangkan seorang raja yang berjalan melewati jalanan. Jika ada anjing menggonggong kepadanya, apakah dia akan membuang waktunya untuk membalas? Tentu tidak. Dia tetap berjalan dengan penuh wibawa. Begitulah kita seharusnya. 3 saat dunia terlalu bising. Di era media sosial, semua orang berlomba-lomba untuk didengar. Kita ingin berbagi pendapat tentang segalanya. Tapi pertanyaannya adalah, apakah itu perlu? Epictetus mengajarkan bahwa kita tidak bisa mengendalikan opini orang lain, tetapi kita bisa mengendalikan bagaimana kita bereaksi terhadapnya.
Jika sesuatu tidak membawa manfaat bagi kita atau orang lain, mungkin lebih baik untuk tetap diam. Alih-alih terjebak dalam debat yang tidak produktif, mengapa tidak menggunakan waktu kita untuk memperbaiki diri, mengembangkan keterampilan, menjadi lebih bijaksana? Bagaimana cara mempraktikkan kekuatan diam? 1. Latih diri untuk mendengarkan lebih banyak. Jangan buru-buru merespons. Dengarkan dengan saksama dan tanyakan pada diri sendiri, apakah ini benar-benar layak untuk ditanggapi? 2. Jangan bereaksi terhadap segala sesuatu. Tidak semua hal perlu dikomentari. Pilihlah pertempuranmu dengan bijak. 3. Ambil waktu sebelum berbicara. Ketika ingin menjawab sesuatu, tarik napas, hitung sampai 5, lalu putuskan apakah kata-katamu akan membawa manfaat atau justru memperburuk situasi. Dalam dunia yang semakin berisik, kekuatan sejati bukanlah berbicara lebih banyak, tetapi mengetahui kapan harus diam. Marcus Aurelius, Seneca, dan Epictetus mengajarkan bahwa diam bukanlah tanda kelemahan, melainkan tanda pengendalian diri yang luar biasa. Jadi lain kali ketika kamu merasa ingin bereaksi terhadap sesuatu, tanyakan pada dirimu sendiri, apakah ini layak? Jika tidak, mungkin lebih baik diam dan membiarkan tindakanmu yang berbicara. Terima kasih sudah menonton. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa